Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Agung, NIM B119137 dari kelas Hukum Administrasi Negara, kelas C Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari KTUN, unsur-unsur dari KTUN. Baiklah. Yang pertama adalah pengertian dari KTUN. Pengertian dari KTUN dapat kita lihat lebih lanjut di cuplikan berikut ini. Check this out. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 9, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Nah, barusan tadi merupakan pengertian KTUN menurut Pasal 51 Tahun 2009. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari KTUN tersebut. Unsur-unsur dari KTUN ini adalah unsur-unsur dari KTUN atau ketetapan tata usaha negara. Yang pertama adalah penetapan tertulis. Penetapan tertulis ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merujuk kepada isi dan bukan dari bentuk dari ketetapan tertulis. Nah, yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Maksud dari berisi tindakan hukum tata usaha negara adalah menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tata usaha negara adalah administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Yang keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berdasarkan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang kelima, bersifat konkret, individual, dan final. Maksud dari bersifat konkret, individual, dan final ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bersifat konkret maksudnya adalah KTUN di sini berwujud dan dapat ditentukan. Individual. Bersifat individual maksudnya adalah KTUN di sini tidak ditujukan untuk umum. Final. Maksud dari final di sini adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Yang keenam atau yang terakhir, dapat menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Maksud dari dapat menimbulkan akibat hukum bagi seorang badan atau badan hukum perdata adalah KTUN di sini dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dan penjelasan singkat dari KTUN. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.